Saya memilih tema yang muncul begitu saja ketika Ibu Regina meminta saya untuk kembali memberikan sedikit sharing bagi pengalaman iman yang menjadi pergulatan pribadi saya dan juga dalam perjumpaan-perjumpaan saya dengan saudari-saudara seiman. Judulnya adalah Tuhan atau Mamon. Kata Tuhan kita sudah tahu, nama itu ada di dalam kitab suci, Tuhan. Dan Mamon itu juga ada di dalam kitab suci yang menjadi lukisan akan harta, akan uang, akan harta milik. Begitu. Di mana hal itu ditemukan? Kita temukan di dalam Injil Matius 6 ayat 24. Ini yang pertama. Ketika dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ada pilihan yang jelas di situ. Aku ingin mengabdi kepada Tuhan atau kepada Mamon. Tidak dikatakan abdilah dua-duanya. Karena itu tidak mungkin. Tidak dapat kalau di dalam bahasa kitab suci terjemahan Indonesianya, tak seorang pun dapat mengabdi. Dua tuan. Harus pilih satu. Siapa yang akan menjadi tuan? Kita tidak berhenti pada Matius 6 ayat 24, sebab ada teks lain yang menjadi sinoptik atau menjadi padanan bagi dua teks yang atau dua teks Injil yang kita miliki, yakni Lukas 16 ayat 8 sampai 9 yang dituliskan di situ berkaitan dengan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Kita sudah tahu kisahnya, sering mendengar. Tuan dari bendahara itu memuji bendahara yang tidak jujur. Karena bendahara itu telah bertindak dengan cerdik. Dikatakan sebab anak-anak dunia itu lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak terang. Saya berikan catatan sedikit di situ. Mengapa dia dikatakan cerdik? Karena pada umumnya bendahara itu mengambil atau tidak jujur untuk dirinya sendiri. Entah ia korupsi, entah ia membeli atas nama dirinya atau keluarganya untuk dirinya sendiri. Tapi bendahara ini bertindak cerdik sekali. Ia tidak jujur tapi untuk yang lain, yaitu mengurangi hutang. Dipanggilin yang hutang kepada tuannya. Kalian punya hutang berapa? Sekian. Oke, buatlah lebih kecil. Kamu punya hutang berapa? Buat lebih kecil. Dengan harapan dia nanti kalau dipecat akan diterima orang lain karena orang lain menilai dia baik hati. Yang dipuji adalah kecerdikannya. Nanti boleh dilanjutkan dalam tanya jawab kalau Anda ingin memperdalam hal ini. Dipuji, cerdik bendahara ini. Maka selanjutnya Tuhan menuliskan, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur
supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam hidup abadi. Ini hati-hati kita harus membaca dan memahaminya. Di situ sebenarnya sudah terungkap arah ke depan, pilihan yang hendaklah kita pilih, yaitu hidup abadi. Artinya, kalau kita mengandaikan hidup kita itu sebuah perjalanan, ada saat di mana mamon sudah tidak mungkin lagi untuk menahan kita, apalagi mengikat kita. Kita harus tetap jalan. Jalan kemana? Jalan menuju kepada keabadian, yaitu Allah. Ini bagi saya secara pribadi memberikan kejelasan tentang hidup kita di dunia ini. Bagi banyak orang, hidup di dunia ini tidak jelas. Sebenarnya tujuanku itu untuk apa? Sebenarnya aku dilahirkan di dunia itu nanti akan kemana? Injil Lukas 16, 8-9 mengatakan dengan jelas bahwa ujungnya adalah hidup abadi. Oleh sebab itu, kita boleh melanjutkannya supaya kita makin mendalam. Karena ada bagian dari Lukas selanjutnya yang membuat kita makin mengerti. Lalu kalau kita hidup di dunia, semestinya seperti apa berhadapan dengan mamon itu? Dikatakan agar kita setia. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak percaya dalam perkara-perkara kecil, tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini sebuah penegasan bagi kita bagaimana kita hidup di dunia ini. Diajak untuk setia, bahkan dalam perkara yang kecil. Setia. Bagian berikutnya itu mirip karena memang sinoptik. Matius, Markus, Lukas itu sinoptik. Sekilas pandang itu mirip. Yaitu sama. Yaitu siapa tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, dia akan membenci, mengasihi yang satu, setia kepada yang satu, tetapi tidak mengindahkan yang lain. Saya ingin menggarisbawahi di situ dulu, berkaitan dengan kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Termasuk setia dalam harta orang lain. Ini juga dalam kaitan dengan pekerjaan, dengan tanggung jawab, dengan segala hal yang menjadi pelayanan kita, kita setia di dalamnya. Karena kalau tidak setia, siapa yang akan mempercayai kita? Begitu pertanyaannya. Maka akan bagi kita yang pertama untuk cerdik dalam berhadapan dengan mamon. Cerdik. Seperti bendahara yang dipuji, yang cerdik. Dia memakai mamon untuk kebaikan sesama. Ini orang cerdik ini. Karena umumnya memakai itu untuk kebaikanku sendiri. Tapi si bendahara itu sangat cerdik. Dia memakai untuk meringankan beban sesama. Ini luar biasa. Kata cerdiknya itu yang boleh kita garis bawahi. Yang kedua adalah setia. Dalam hal-hal duniawi, harta benda, kita
setia di dalam perkara itu. Maksudnya apa? Maksudnya setia, kita bisa dipercaya. Kita tidak main-main, kita tidak menyelewengkan, setia. Perkara-perkara itu dilakukan dengan penuh kesetiaan. Dan memiliki cinta. Cinta itu artinya siapa yang kuabdi, siapa yang kudengarkan, siapa yang kuindahkan. Telinga kita kadangkala memilih, itu berkaitan dengan hati. Kalau aku punya rasa segan, kalau aku memiliki rasa kasih pada seseorang, saya dengarkan biasanya. Tapi kalau saya sudah tidak mau mendengarkan, tidak mau mengindahkan, lalu menjadi tidak ada lagi relasi itu. Jadi siapa yang kudengarkan? Kalau Tuhan, ya memang itu yang semestinya kita dengarkan. Kemudian, 3 orang cinta. Karena yang kita ajak, yang diajak ini adalah antara Tuhan dan Mamon. Cinta kita kepada Tuhan diwujudkan dalam 3 corak ini. Pertama, mengabdi, kedua, mengasihi, yang ketiga, mengindahkan. Ini semua tertulis di dalam teks Matius dan juga Lukas. Siapa yang kuabdi? Siapa yang kukasihi? Siapa yang kudengarkan dengan telinga? Kalau 3 ini ada tanda bahwa kita mencintai, mengasihi Tuhan. Artinya kita mengabdi Tuhan, kita mengasihinya dan mengindahkannya. Kemudian, pertanyaan bagi kita sekarang ini, siapa yang Anda abdi? Siapa yang Anda kasihi? Siapa yang Anda indahkan? Kalau boleh dikatakan dengan pertanyaan yang sangat berbeda dan cukup umum kita dengar, siapa yang Anda bela-belain? Mungkin kita letakkan dalam konteks yang hangat yang sekarang sedang dibicarakan. Dari 3 calon pasangan presiden dan capres itu, siapa sih sebenarnya yang Anda condong ingin pilih? Nah, itu persis gambaran duniawinya seperti itu. Dalam gambaran rohaninya adalah siapa aku mengasihi, mengabdi Allah, ingin mendengarkan Dia, atau aku ingin mengabdi Mamon. Meskipun hal ini mungkin secara kelihatan kita mengabdi Allah, tapi bisa juga malah ternyata mengabdi Mamon. Maka, lagi saya mengambil teks dari Lukas 16 ayat 8-9. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ingin menegaskan di situ bahwa kita di dunia ini mengabdi dan mengasihi Allah, namun pada saat yang sama bersahabat dengan mamon. Ini nanti Anda bisa teruskan. Maksudnya apa? Yaitu kita mempergunakan mamon, mempergunakan harta, mempergunakan uang untuk, kalau bendahara yang tidak jujur, yaitu untuk meringankan beban yang lain. Kalau untuk kita, membiarkan, menolong dalam kehidupan kita tanpa terikat, sebab pada suatu hari
kita sadar bahwa mamon itu bukan menjadi andalanku, bukan menjadi penolongku. Sebab penolongku adalah Tuhan sendiri. Arahku adalah ke depan, hidup abadi, bukan terikat, apalagi diperlambat, apalagi disesali. Kenapa aku harus terpisah dengan segala harta milikku yang kucari seumur hidup, apa yang ku kasihi seumur hidup, yang berupa hal-hal yang bukan Allah, bukan seperti itu. Namun membiarkan itu semua sambil sadar bahwa ini bukan yang utama, karena yang utama adalah kemah abadi. Dan saya mengingatkan seringkali kita ini salah kaprah memahaminya, mempertentangkan antara kekayaan dan Tuhan. Padahal tidak demikian dalam Injil. Justru kita diminta cerdik, kita dipanggil untuk memakai. Orang berharta dan orang beriman diperlawankan. Seolah-olah kalau orang memiliki harta banyak, itu dituduh tidak beriman, tidak mengutamakan Tuhan. Jangan terlalu cepat menghakimi. Demikian juga orang beriman, kalau orang beriman berarti meninggalkan segala harta benda. Tidak punya apa-apa, hidup melarat, lalu mengatakan, wah ini benar-benar orang beriman. Jangan cepat membuat kesimpulan, karena bisa jadi salah. Apalagi memperlawankan antara kerja dan doa. Kalau orang bekerja keras, pagi, siang, sore bekerja keras, setia dalam pekerjaannya, dibilang, kamu itu kok gila harta sih? Sampai nggak punya waktu untuk berdoa, kamu menggunakan seluruh hidupnya, kan kerja itu tidak seperti itu, mestinya ada waktu untuk Tuhan dan sebagainya. Lalu dikatakan, oh yang terbaik itu hanya yang doa terus setiap hari, tidak mau bekerja. Ini salah. Yang benar adalah kita dipanggil untuk cerdik di dalam hidup fana ini. Pakailah mamon untuk meringankan beban orang lain. Kebaikan sesama. Tapi harus cerdik. Tidak hanya sekedar memberikan harta kita yang sebenarnya itu hanya menuruti rasa saja. Kita harus mencontoh bendahara yang cerdik itu. Orang yang berbeban berat dibantu. Untuk setia dalam perkara sekecil apapun. Setia. Karena bukan masalah jumlahnya, tetapi kesetiaannya yang diukur. Bukan berarti orang yang punya harta, yang bekerja keras sepanjang hari, itu orang yang tidak mencintai Tuhan. Tidak. Bisa jadi karena beliau setia. Beliau begitu baik, beliau begitu bisa dipercaya. Kadang-kadang kita perlu bangga loh, orang-orang Kristiani itu sering dijadikan bendahara. Karena memang setia dalam perkara kecil. Nah itu poinnya. Bukan berarti kita cinta uang, kita tetap cinta Tuhan. Justru karena cinta Tuhan, maka kita bisa setia. Dan memakai harta untuk kasih dan kebaikan sesama. Sampai saat di mana harta itu tidak mampu lagi menahan kita. Contoh yang paling gampang, kita ini tidak bicara tentang kematian, tapi bicara tentang kenyataan. Yaitu pada saat nanti harta kita itu tidak ada artinya, semua orang tahu. Karena tujuannya bukan masalah kita tidak melihat arti sebuah atau sebuah kekayaan, tetapi diajak untuk melihat yang paling utama, yaitu hidup abadi. Semuanya jika sudah mengarahkan hati kita dan iman kita kepada hidup abadi, semuanya yang lain itu menjadi relatif. Bisa ku tinggalkan saja, bisa ku lepaskan kapan saja.
tidak mengikatku, apalagi memperlambat. Kalau kita menggunakan bahasa seperti orang berjalan, kita tuh seperti ditarik ke belakang oleh segala harta, segala kekhawatiran duniawi, segala harta milik yang kita miliki. Kita mau jalan ke depan menuju hidup abadi, diikat, ditarik-tarik terus. Nah, bukan itu. Seorang pribadi yang telah memilih Tuhan, ia akan mengarahkan ke depan, aku adalah anak-anak Tuhan. Tuhan yang nomor satu, yang lain adalah relatif. Kalau bisa kupakai untuk kebaikan sesama. Tidak menghalang-halangiku untuk masuk ke hidup abadi. Itulah yang ingin saya bagikan sambil memberikan pesan kecil. Namun kata-kata itu jangan dibalik. Jangan dibalik menjadi Tuhan yang dipakai demi mamon. Ini bisa didiskusikan panjang, tapi tidak saatnya untuk mendiskusikan. Yang paling utama adalah yang ingin saya sampaikan di hadapan Tuhan dan mamon, aku ini milik Tuhan. Hidupku menuju pada Tuhan, apapun yang ada di sekelilingku, termasuk yang kuraih di sepanjang hidupku, yang adalah baik, bukan musuh, yang adalah baik, pakai untuk kebaikan. Dan tidak menggangguku, apalagi mengikat untuk mengarah kepada Tuhan. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Henrikus, perenungan pada malam hari ini yang mengingatkan kita antara Allah dan Mamon. Boleh saya meringkas ya, Pastor, perenungan yang Pastor bawa pada malam hari ini. Pastor hari ini membawa perenungan yang bertemakan Allah atau Mamon, di mana tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena kita akan membenci yang lain dan mengasihi yang lain. Tetapi Pastor Henrikus bukan hanya sampai di situ saja. Pastor membawa perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, yang semakin mengajak kita bagaimana kita hidup di dunia ini. Ada tiga sikap yang mendasar yang Pastor Henrikus angkat di sini adalah cerdik dalam berhadapan dengan mamon. Yang kedua, setia dalam perkara mamon. Ketiga, cinta yang harus memilih Tuhan atau mamon. Jadi kita hidup di dunia ini bagaimana? Mengabdi, mengasihi, mengindahkan Tuhan dengan bersahabat dengan mamon. Dengan mempergunakan mamon atau harta untuk kemuliaannya. Mamon bukanlah andalan kita, mamon juga bukan penolong kita. Yang harus kita sadari adalah Tuhanku adalah andalanku. Tuhanku adalah penolongku. Kita dipanggil untuk cerdik dalam dunia yang fana ini. Dengan mempergunakan harta, kekayaan yang kita miliki. Dengan mengabdi, dengan mengasihi, dan mengindahkan Tuhan. Dengan meringankan beban orang lain. Dengan mengasihi sesama demi kemuliaannya. Carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini yang bisa saya ringkas, Pastor. Perenungan yang sangat indah pada malam hari ini. Bagaimana kita hidup di dunia ini berdampingan dengan mamon, dengan Tuhan. Terima kasih, Pastor.